Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kiki. Gimana nih pekan ini? Ramadannya lancar ya, insya Allah ya. Kita tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah Ibu, nggak pernah bolong. Ibu juga ya. Walaupun puasa itu tidak menghalangi kita gitu untuk tetap menimba ilmunya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum dimulai kita doa dulu ya, Ibu lupa. Boleh dipimpin? Nur Rahim boleh dipimpin doanya? Baik, terima kasih Ibu Kiki, Bu Rizky, Bu Rizky dan juga teman-teman semua untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini agar pembelajaran kita lebih bermakna. Maka kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipandu untuk berdoa kita sekelas ya. Selanjutnya kita coba presensi. Sebenarnya Ibu sudah membuat ya di GCR gitu, nanti silakan diisi. Tapi di Zoom ini Ibu mau tanya, boleh dicek Siska siapa yang tidak hadir hari ini atau nihil? Sekretaris Siska kan ya, Nur Rahim ya? Iya betul Ibu, masih sama Bu semester ini Bu. Masih semua ini Bu. Tetap mengisi presensi di GCR, bisa hadir untuk kelas Geo hari ini. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau sedikit main games dulu. Main gamesnya itu sambung kata. Ini mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mengikuti games ini kali ya, tapi oke ya, kita coba dulu. Jadi cara bermainnya, step bermainnya itu nanti kalian hanya menyambung kata dari huruf terakhir dari Ibu tentukan temanya di sini adalah nama negara di dunia gitu. Jadi sekarang di sini Ibu contohkan dengan diawali dengan negara Perancis. Jadi kalian nanti melanjutkan dari huruf yang paling belakang dari nama negara tersebut. Nah, di sini Ibu pilih dulu ya kelompoknya ya. Ada Nur Rahim, ada Vicky, ada Siska, ada Paramita, Ririn, dan Lesa. Oke, boleh? Dari Ibu dulu ya. Dari Ibu itu ada negara Prancis. Boleh dilanjutkan? Skotlandia. Lanjut. Vicky live kali ya? Tadi udah terlihat sih di kamera. Boleh lanjut ke Siska? Iya, kelihatan Bu. Dilanjutkan. Tadi Nur Rahim bilang Skotlandia. Selanjutnya, sambung kata dari huruf terakhir dari nama negara tersebut. Argentina. Next, Paramita. Australia. Next, Ririn. Belakangnya A lagi nih, huruf terakhirnya. Ibu. Oke, next, Lesa. Boleh dilanjut lagi, Lesa. Ini sepertinya ya Lesa ya, baik. Ya udah, begitu anak-anak. Jadi kita gamesnya sampai sini dulu. Sekarang kita coba langsung ke pengenalan materi. Ini Ibu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya kita akan fokus di dinamika kependudukan di Indonesia gitu. Kita sudah tahu kalau di Indonesia itu penduduknya sangat banyak. Jadi di sini juga kita akan bagaimana gambar-gambar dari
kependudukan itu seperti apa namanya aktivitasnya, fenomenanya seperti apa. Ini sebenarnya sudah ya pekan lalu gitu, tapi sekarang Ibu akan memfokuskannya ke berikut. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita fokus ada banyak rumus di pembelajaran kependudukan, untuk hari ini kita coba akan menganalisis aktivitas penduduk, yaitu pergerakan penduduk, perpindahan penduduk, mobilitas penduduk. Nah, selain mobilitas penduduk, mobilitas penduduk ini akan mempengaruhi yang namanya timbulnya masalah-masalah baru dalam suatu wilayah. Jadi pergerakan manusia di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap permasalahan pendudukannya di suatu wilayah tersebut. Nah, nanti permasalahan penduduk ini akan terkait dengan fenomena yang akan dihadapi oleh Indonesia, yaitu fenomena bonus demografi. Jadi kita fokus di 3 ini yang pembelajaran hari ini, kan? Ini tadi pembelajarannya ada mobilitas penduduk, permasalahan penduduk, dan bonus demografi. Oke. Siap ya, sekarang kita coba ke gambar yang akan Ibu tayangkan. Nah, gambar yang pertama, kamu bisa lihat penampakan apa dari gambar tersebut? Mobil yang macet, Bu Rizky. Macet, terus apa lagi? Mudik itu, Bu. Suasana mudik. Mudik ya. Jadi mobilnya macet dalam perjalanan mudik. Nah, kalau kamu lihat di sini ada pergerakan nggak? Ada mobilitas tidak? Ada, Bu. Ada. Berarti kegiatan mudik ada hubungannya dengan fenomena mobilitas penduduk. Lagi. Kita lihat gambar yang kedua. Kamu lihat ada apa di sana lagi? Orang lagi angkat barang, Bu. Kayaknya mudik juga ya, Bu ya. Udah sampai ke kampung halaman nih, Bu. Udah sampai ke kampung gitu ya. Tadi mudik ya. Rata-rata mudik pasti dari kota ke desa gitu ya. Nanti kalau udah selesai lebarannya balik gitu ya, dari desa ke kota. Nah, itu di situ ada aktivitas kegiatan mobilitas penduduk. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Oke. Gambar yang ketiga, kamu lihat ada gedung yang sangat tinggi ya. Kamu lihat seperti apa? Apartemen atau rusun kali ya, Bu ya? Di sini Ibu mengambil gambar rusunawa di DKI Jakarta. Tadi mobilitas penduduk yang datang pergi tadi ya, ada yang dari desa ke kota ke desa gitu. Nah, tapi kebanyakan ke kota. Nah, biasanya di kota itu karena wilayahnya sempit, akhirnya akan rebutan tempat tinggal gitu. Akhirnya kebijakan pemerintah di kota itu salah satunya adalah membuat bangunan anti gravitasi gitu, jadi ke atas karena lahannya yang sangat sempit. Itu salah satu solusi dari pemerintah. Nah, gambar berikutnya lagi masih berkaitan dengan mobilitas penduduk. Oke, kamu lihat ada apa lagi? Pemukiman kumuh itu, Bu. Pemukiman kumuh gitu. Jadi tadi saking sempitnya itu kota, rebutan tempat tinggal di rusunawa atau di apartemen sudah tidak sanggup lagi kepenuhan, akhirnya bikin rumah-rumah yang dibangun di pinggir kali, dan rumah-rumahnya kebanyakan tidak layak gitu ya, dikategorikan sebagai pemukiman kumuh atau slum area. Nah, berikutnya lagi ada gambar yang terakhir nih. Nah, ini akan berkaitan juga. Nah, ini ada fenomena bonus demografi. Jadi dari mobilitas penduduk akan menimbulkan masalah kependudukan itu juga didukung oleh adanya bonus demografi. Nah, Indonesia itu nanti kita di 2020 sampai 2040 lah maksimal ya, kita akan kelebihan orang yang usianya produktif.
orang yang usianya produktif itu kalau kemarin kita menghitung dependensi rasio kan dari usia 15 tahun sampai 64 tahun gitu ya. Nah, itu banyak banget, saking banyaknya akan rebutan yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan sedikit, terus karena rebutan ada yang nggak dapat pekerjaan, mereka jadinya kekurangan pendapatan. Karena kekurangan pendapatan, akhirnya dia nggak punya uang, dia mau beli rumah di mana gitu ya. Ya udah, nanti ujung-ujungnya pasti terbentuk pemukiman umum. Nanti ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya timbul kriminalitas. Jadi kalau Ibu bikin garis merah, ketiga fenomena ini saling berkaitan gitu. Jadi semua aktivitas penduduk, semua pergerakan penduduk itu pasti akan menimbulkan permasalahan. Nah, aktivitas penduduk di dalamnya juga ada dinamika kelahiran dan kematian gitu. Indonesia dianugerahin yang namanya kelahiran yang sangat banyak saat ini. Nah, nanti di tahun 2030 sampai 2040, nah, yang kelahirannya yang tadinya masih bayi-bayi itu sudah masuk ke usia produktif. Ya sudah, jadi makin banyak masalahnya gitu ya. Masalah penduduk yang itu akan semakin banyak. Nah, ini anak-anak tadi adalah beberapa masalah yang kita temukan dari kependudukan. Sekarang coba tadi sudah diidentifikasikan. Nah, nanti ditulis di buku catatannya. Nah, kalau sudah ditulis di buku catatan, kamu silakan berliterasi. Ibu sudah sediakan materi ajar di GCR, di forum GCR, tinggal kamu unduh aja. Kalau males ngunduh, baca di drive-nya aja. Kamu baca 3 fokus materi tersebut. Ada mobilitas kependudukan, pemasalan kependudukan, ada bonus demografi. Tadi mobilitas kependudukan itu nanti terbagi 2. Ada yang permanen dan non-permanen. Nah, lalu kalau permasalahan penduduk itu ada 2, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau yang tadi bonus demografi itu nanti akan ada hubungannya dengan masalah kependudukan yang kuantitatif gitu, karena jumlahnya yang sangat banyak. Bonus demografi bagi Indonesia itu nanti akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif gitu. Kita sih berharapnya positif terus gitu ya. Kalau negatif nanti jadinya bukan bonus, malah minus gitu ya. Minus demografi atau bencana demografi jadinya. Oke, baik anak-anak, silakan berliterasi. Selanjutnya, setelah berliterasi, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada yang bingung? Masih aman, Ibu? 3 fokus kita materinya hari ini. Ya, fokus materi kita apa, anak-anak? Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk. Apalagi? Halo? Bonus demografi, Bu Rizky. Iya, betul. Ayo yang lainnya. Jangan tidur ya, jangan dimatiin kameranya. Anak-anak semangat. Kalau lagi puasa harus tetap semangat. Ngantuk sih ngantuk, harus dilawan ngantuk. Baik, sekarang kita menuju ke LKPD. Ibu sudah sediakan semuanya di GCR, kamu tinggal unduh-unduh aja. Nanti kalau sudah diunduh, kamu silakan kerjakan LKPD-nya. Lalu diunggah lagi di kantong tugas. Ibu sudah siap kantong tugas juga, berbarengan dengan presensi. Jadi kamu biar Ibu mudah juga mengerti. Nah, selanjutnya kalau sudah mengerjakan LKPD, kita akan Ibu mau menanyakan ke teman-teman nih, ke semuanya, ke anak-anak. Boleh
Vicky sudah hadir tadi ya, tadi sempat live ya. Boleh diceritain ada masalah kependudukan apa di sekitar tempat tinggal kamu? Kepada penduduk Bu, rumahnya dan terbentukan kayak area yang tinggal. Jadi ada slum area juga ya, terus jaraknya berdekatan, padat penduduk. Ya, next, boleh Ririn? Ada masalah apa di tempat tinggal kamu? Permasalahan penduduknya? Tinggal kami Bu, Banyak sampah, Bu. Masyarakatnya banyak buang sampah sembarangan. Lagi? Sudah? Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu mau tanya, kalian juga tadi sudah berliterasi dampak positif dan negatif dari bonus demografi. Boleh, siapa ya? Lesa boleh? Dampak positif dari bonus demografi apa ya? Dampak positifnya yang pertama adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu karena bertambahnya jumlah penduduk sehingga pemerintah mulai merencanakan untuk membangun pembangunan di daerah tersebut. Itu aja Bu. Ya, oke, siap. Berarti itu dampak positifnya. Kalau negatifnya tadi ya ada hubungannya dengan Ibu sebutkan di gambar yang di awal, salah satunya karena rebutan pekerjaan, lapangan pekerjaannya sedikit, pendapatan sedikit, tidak bisa membeli rumah, alhasil bangun rumahnya sembarangan gitu di pinggir kali, terbentuklah tadi rumah-rumah kumuh. Oke, begitu anak-anak. Kita next ke kesimpulan hari ini. Sudah membahas mobilitas penduduk, terbagi dua jenis mobilitas, ada permanen, ada non permanen ya. Nanti di LKPD sudah lebih rinci lagi, kamu tinggal menjodohkan jenis-jenis dari mobilitas penduduk. Lalu yang kedua, permasalahan penduduknya itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Lalu yang ketiga, kita kesimpulannya bonus demografi tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatifnya. Oke, baik anak-anak. Setelah ini kita coba kuis. Kamu silakan buka Android-nya. Ya, ujiannya ya, nanti silakan dikerjakan. Lalu skornya screenshot dikirim ke grup kelas. Oke, anak-anak, baik, siap? Halo? Siap, Bu. ya Bu. Anak? Siap, Ayo, Bu. lagi coba Ibu tes lagi. Siap. Anak-anak boleh ikutin Ibu. Kalau Ibu bilang cek 1. Silakan, cek. Nggak kompak. Kalau Ibu bilang cek, tepuk 1. Cek. Kalau Ibu bilang bum, tepuk pahanya. 1. Bum. Cek bum. Cek bum. Cek bum. Oke, anak-anak masih fokus. Silakan LKPD-nya diselesaikan, diunggah. Ibu tunggu sampai nanti malam jam 23.59. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai sini dulu pertemuan kita. Bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita akan masuk ke materi keragaman budaya. Kita akan belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kiki. Baik.
sambilan kami juga itu mengisi penilaian ini bersama Dr. Syukur. Terus diharapkan kepada dua mahasiswa yang lain ada catatan-catatan untuk menilai tampilan temannya seperti yang ada di lembar yang rubrik